Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel, saudara, dan tibalah kita dalam segmen dialog pada hari ini. Tentunya hingga saat ini penyalahgunaan narkoba dan juga peredaran narkoba di Indonesia masih marak terjadi. Bahkan ini terjadi di hampir semua kalangan, baik untuk orang dewasa, kemudian remaja, bahkan anak-anak yang di bawah umur juga terkadang melakukan penyalahgunaan narkoba. Lalu bagaimana sebenarnya cara untuk memerangi peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi generasi milenial yang merupakan calon pemimpin bangsa? Apa upaya yang dilakukan oleh BNN Sulawesi Selatan? Sudah hadir di studio Sapa Sulsel pada pagi hari ini Bapak Brigjen Pol Idris Kadir, merupakan Kepala Badan BNN Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Baik Pak, kalau misalkan saat ini kita melihat penyalahgunaan ataupun juga peredaran narkoba masih marak terjadi, apa sebenarnya yang menyebabkan hal ini sehingga sampai sekarang, bahkan kalau kita lihat baru-baru ini juga public figure banyak sekali yang terjerat kasus narkoba? Apa sebenarnya yang menyebabkan sehingga narkoba itu sangat begitu tertarik dan menjerat semua kalangan? Inilah permasalahan bangsa, permasalahan masyarakat yang kita hadapi, merupakan ancaman yang benar-benar semakin masif dan sudah dilakukan upaya-upaya dari sejak munculnya. Namun sampai sekarang kita melihat tidak ada henti-hentinya. Bahkan pergeseran seperti disampaikan tadi, dari faktor umum mulai anak-anak, dewasa sampai remaja juga sudah menggunakan. Salah satu kita melihat memang ada suatu hal yang menjadi persoalan di sini, di mana generasi muda kita mudah tergiur. Ya, dari ajakan kawan, teman, coba-coba dan lain, sehingga lama-lama menjadi virus dan akhirnya menjangkit kepada satu temannya lain ke temannya lainnya. Demikian juga di lingkungan pekerja kasar dan lain-lain juga sudah marah, di mana dalam satu kelompok-kelompok ini sudah yaitu ingin tahu, ingin coba, akhirnya menimbulkan ketergantungan. Awalnya karena coba-coba, setelah mencoba akhirnya kecanduan seperti itu. Iya. Bahkan orang dewasa pun, bahkan dari kalangan akademisi pun juga pernah kemudian terjerat dengan kasus narkoba. Sebegitu menariknya kan narkoba? Karena ada salah satu penafsirannya, mungkin mereka terima bahwa saat ini bisa menimbulkan satu, ya istilahnya efek yang stamina dan lain-lainnya, seperti pekerja kasar dan lain-lainnya, dan mungkin orang yang harus bekerja lembur sehingga tergiur dengan apa yang mereka terima, yang sebenarnya itu salah besar. Tapi kan kalau kita lihat saat ini Badan Narkotika Nasional sudah ada nih untuk kemudian bersama-sama memerangi peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, termasuk juga di Sulawesi Selatan. Tapi hingga saat ini masih banyak juga, termasuk juga remaja-remaja yang terjaring kasus-kasus narkoba. Apa kemudian yang dilakukan oleh BNN melihat hal ini? Ya, setelah kita terbentuk, ya di BNN ada punya 3 fungsi yang utama, yaitu bagaimana melakukan pencegahan, bagaimana melakukan rehabilitasi kepada penyalahguna, dan bagaimana melakukan pemberantasan kepada para bandar-bandar dan jaringan-jaringan yang menyebar di wilayah kita. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian bagaimana dengan generasi ini kita sudah membangun sinergitas dengan kelompok-kelompok pemuda dan lain-lainnya, termasuk sekolah dan lain-lainnya, untuk bagaimana bersama-sama memastikan untuk memberikan sosialisasi bagaimana bahaya daripada penyalahgunaan narkoba. Berarti sudah dilakukan sosialisasi terkait bagaimana cara mengenali obat-obat terlarang dan lainnya sudah dilakukan. Dan bagaimana kemudian tanggapan dari masyarakat, para remaja dan juga orang-orang yang mengikuti sosialisasi ini? Pada umumnya ya mereka setelah paham, mereka baru kawat, tapi persoalan lingkungan ini sangat berpengaruh. Ya, sehingga ini kita memang mengharapkan bagaimana peranata sosial yang ada di masing-masing lingkungan, baik lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal dan lain, bisa berperan. Dan yang paling penting, sebenarnya yang harus berperan aktif untuk bersama-sama untuk memerangi narkoba ini. Ya. Siapa yang kemudian harus berperan secara aktif? Sebenarnya yang paling utama lingkungan keluarga. Bagaimana peran orang tua benar-benar dalam lingkungan keluarga bisa steril dari keluarganya dari penyalahgunaan narkoba. Dengan pola-pola ya mungkin dengan melakukan kontrol secara ini kepada siapa anak saya bergaul, sampai jam berapa dan lain-lainnya, apa yang dilakukan. Itulah masih dilakukan, bukan begitu lepas saja hanya menerima anak di mana pulangnya tahu gitu. Jadi faktor lingkungan keluarga, orang tua yang paling utama itu.
harus mengedukasi berarti anak-anak mereka agar jangan sampai melakukan coba-coba terhadap obat-obat terlarang ataupun juga narkotika. Tapi sebenarnya yang menyebabkan peredaran narkoba, bahkan juga kita biasa lihat sampai di dalam lapas pun terjadi transaksi narkoba seperti itu. Apakah ini karena lemahnya pengawasan atau seperti apa? Tidak. Ini yang paling utama karena masalah narkoba ini suatu bisnis yang menggiurkan. Dilihat dari tingkat angka margin keungkunan yang cukup tinggi, ya. Kemudian kita di Indonesia cukup potensi karena jumlah penduduk yang cukup besar, ya. Lebih-lebih dengan prevalensi yang kita lihat jumlah penyalahguna sampai jutaan. Kalau ini semuanya belum bisa memulihkan diri, belum di ini, ya tentunya permintaan cukup besar juga. Lebih kita lihat angka tadi perbandingan harga dari barang-barang ini, di mana di daerah asalnya, di Tiongkok asalnya cuma 200.000 per gram. Sampai di kita sampai minimal 1,5 juta. Bahkan yang terakhir ada jenis sabu yang paling kualitas bagus, berarti mungkin di Polda Metro Jaya berhasil diungkap, itu nilai sampai 3 juta sampai ini kan sangat menggiurkan. Dan melihat potensi tadi masyarakat kita yang cukup besar, tentunya bagaimana mereka mengembangkan sel-selnya, memberikan membangun jaringan untuk bagaimana barang tetap laku. Berarti ini kemudian dijadikan bisnis ya. Menghidupi kehidupan sehari-hari karena begitu menggiurkan, bahkan sampai jutaan rupiah harganya, tapi orang masih mau saja untuk membeli seperti itu. Ini apakah karena sudah kecanduan atau efeknya begitu besar atau seperti apa? Ya, itu persoalannya karena mereka salah memahami efek dari ini. Sebenarnya itu disalah tafsirkan. Bisa menimbulkan daya tahan tubuh yang kuat, ya, seperti pekerja kasar ini mencoba gunakan karena mereka dapat dari mulut ke mulut, dari kelompok-kelompok ini, karena menggunakan ini nanti akan bekerja tidak akan terasa capek dan lelah gitu kan. Itu kemudian menjadi alasan. Menjadi alasan gitu. Termasuk lagi para ini yang mungkin harus meluangkan waktu yang banyak untuk berpikir, bekerja dan lain-lainnya. Ya, ini terjadi seperti itu. Bagaimana ini dicoba-coba. Tapi sebenarnya kalau barang haram ini dari mana sebenarnya asalnya sehingga bisa masuk ke Indonesia, bisa sampai ke tangan orang-orang atau oknum-oknum, kemudian mengedarkannya sehingga orang-orang lain tertarik untuk mencoba ini? Terutama ya memang dari negara China, kemudian beberapa Afghanistan dan lainnya. Dan terakhir paling pintu gerbang kan kita yang paling besar dari Malaysia. Malaysia sebagai pintu gerbang masuk ke wilayah khususnya ke Nunukan untuk kita Sulawesi Selatan ini, kemudian baru masuk wilayah Parepare. Nah, inilah malah pintu gerbang di perairan, dan kita pahami untuk seluruh jalur masuk di Indonesia itu mayoritas menggunakan jalur laut. Kita lihat sepanjang pantai kita memang sulit untuk kita menutupi semua celah-celah yang mereka bisa lalui. Itu artinya pengawasan harus lebih ketat yang harus dilakukan, karena banyak sekali kalau kita lihat saat ini juga biasa kita saksikan ada yang kemudian menyelipkan sabu-sabu atau narkoba di dalam mie instan ataupun juga di sayur-sayuran. Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan. Bagaimana Anda melihat ini? Inilah persoalan saya katakan. Untuk melakukan pemberantasan ini sebenarnya ini suatu pola yang tidak akan menimbulkan satu efek yang bisa menghilangkan, karena kalau lihat luas pantai itu dimanapun pintu itu bisa masuk. Kemudian bagaimana modus operandi mereka, bagaimana mengemas jenis-jenis ini, bentuk saset minuman dan lainnya, sehingga ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Nah, makanya kembali kepada tadi, bagaimana kita peran sebagai orang tua untuk bisa menjadi penanggung jawab dalam keluarga. Bagaimana keluarga kita ini, keluarga kecil saja dulu, bagaimana steril dari lebih lingkungan. Dari lingkungan sudah berperan, itu tentunya akan mengeliminir dari penyalahgunaan narkoba. Berarti betul-betul faktor lingkungan keluarga, kemudian juga lingkungan sekitar juga menjadi faktor penentu apakah seseorang itu akan menggunakan narkoba ataupun juga obat-obat terlarang lainnya. Tapi di Sulawesi Selatan sendiri, apakah kasus peredaran narkoba atau penyalahgunaan narkoba ini terus meningkat setiap tahunnya? Kalau kita lihat dari data, kalau pengungkapan itu kan fluktuasi. Dan kalau kita melihat persoalannya, kalau pihak kepolisian, BNN, dan aparat yang lain yang terkait melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak, itu pasti hasilnya akan lebih banyak. Nah, yang kita lihat kemarin, hasil prevalensi penyalahguna ini yang kita lihat perbandingannya, kalau kita lihat di tahun 2015 itu kita di Sulawesi Selatan berada pada posisi ke-9,
kemudian di 2017 hasil penelitian itu menunjukkan kita ada posisi ke-7. Tapi bersyukur kita lihat data di 2019 hasil penelitian terakhir ada pergeseran kita di atas 10 tingkat. Berarti ini ada satu kelihatan, satu perubahan bahwa tingkat penyalahguna ada suatu penurunan dari itu. Di Sulawesi Selatan itu sendiri berarti ini secara Indonesia. Secara Indonesia berarti ada penurunan. Ya, tapi kita dari 7 bisa di atas 10. Oh, baik. Saudara, kita akan melanjutkan kembali terkait dengan pembahasan kita pada hari ini untuk memerangi narkoba, lindungi calon pemimpin bangsa, lalu kemudian apa sih sebenarnya bahaya dari narkoba dan apa dampak-dampak yang akan dirasakan ketika seorang menjadi pengguna narkoba. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, perangi narkoba, lindungi calon pemimpin bangsa, masih dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Sulawesi Selatan, Bapak Brigjen Pol Idris Kadir. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana peningkatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, dan kalau menurut data 24 hingga 28% untuk remaja terjadi peningkatan penyalahgunaan narkoba. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, inilah suatu kekhawatiran. Karena bagaimanapun usia produktif, usia remaja justru mengalami peningkatan yang signifikan di tingkat penyalahguna. Maka ini menjadi tantangan bagi kita semua masyarakat, bagaimana kita untuk bisa bersama-sama melawan dengan cara melakukan suatu kegiatan-kegiatan, baik namanya penggiat relawan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba itu. Lalu kemudian setelah ditemukan banyak penyalahgunaan narkoba, kemudian menjadi pecandu narkoba, akan dilakukan rehabilitasi. Apakah nantinya orang-orang yang kemudian direhabilitasi itu bisa kembali normal untuk meninggalkan narkoba atau seperti apa? Ya, dari hasil yang kita lakukan selama 33 tahun terakhir kita lihat, rata-rata yang mengikuti program rehabilitasi hasilnya cukup baik. Hanya sekecil sekali, tidak sampai 15% itu yang kembali. Pada umumnya kembali ke fungsi yang baik, walaupun memang rentang akan kembali lagi kalau lingkungannya sangat tidak terjaga dengan baik. Bisa kemungkinan kembali lagi. Berapa waktu yang dibutuhkan ketika orang direhabilitasi untuk bisa kembali kehidupan normal? Tergantung dari tingkat ketergantungan. Makanya sebelum masuk kita melakukan satu assessment, ini kira-kira tingkat ketergantungan sampai berapa, apakah perlu rawat inap, apa perlu rehabilitasi. Kemudian rehabilitasi ada yang 3 bulan, ada 6 bulan. Itu yang kita lakukan tergantung tingkat ketergantungan kepada pecandu tersebut. Makanya itu yang harus kita lakukan sekarang, bagaimana masyarakat khususnya perangkat-perangkat ini, bagaimana di lingkungan semuanya mencari penyalahguna ini dan mau direhabilitasi, sehingga nantinya ketika itu tingkat sekatakan tadi ada penurunan tingkat penyalahguna, itu kan salah satu mengurangi demand permintaan gitu. Lalu kemudian yang saat ini kita lihat sudah banyak yang direhabilitasi, tapi jika lingkungannya tidak mendukung, dia juga bisa kembali untuk menggunakan narkoba. Lalu sebenarnya apa sih dampak yang berbahaya, biar pemirsa juga mengetahui di rumah, dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri? Yang jelas dampak sosial jelas, dampak ekonomi jelas. Bahkan kalau kita lihat rata-rata kalau kelompok masyarakat yang ekonomi istilahnya pas-pasan, itu larinya jadi kriminal. Karena bagaimanapun untuk memenuhi ketergantungan kebutuhan mereka, dengan upaya menjual apa yang ada, setelah habis mau tak mau ya mulai pinjam, lama-lama mulai dengan nekat melakukan suatu kegiatan pencuri. Ini sangat bahaya sekali. Kemudian dari efek kesehatannya jelas, itu akan merusak struktur. Ya, semua sel-sel yang ada akan terpengaruh sehingga tidak akan berfungsi secara normal gitu. Nah itu masalahnya. Kemudian secara sosial tentu lingkungan juga akan mempengaruhi bagaimana di mana posisi dia gitu kan. Berarti memang harus dari dini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Lalu bagaimana untuk bandar-bandar narkoba yang masih beredar hingga saat ini? Ya, ini akan saya katakan tadi, BNN punya 3 fungsi: pencegahan, melakukan sosialisasi yang masif,
menggandeng semua stakeholder bagaimana sama-sama di lingkungan kerjanya menyampaikan bagaimana bahaya penyalahgunaan narkoba tadi saya sampaikan. Kemudian kedua, bagaimana menemukan orang yang sakit sudah ketergantungan supaya mau masuk rehabilitasi. Nah, kita sudah sampaikan bahwa rehabilitasi yang kita miliki yang dikelola pemerintah itu juga ya istilahnya tanpa bayar. Ya, sehingga mari kita sama-sama untuk menggiring masyarakat kita, lingkungan kita untuk bisa mau mengikuti rehabilitasi. Kemudian dalam pemberantasan bagaimana bandar kita sudah melakukan pemetaan dan kita bekerja sama dengan pihak kepolisian, semua juga termasuk bea cukai, bagaimana kita melakukan suatu pencegahan khususnya dalam bea cukai, barang-barang yang masuk bagaimana kita benar-benar bisa mendeteksi, kemudian yang sudah sampai di masyarakat bagaimana dengan pihak kepolisian kita sama-sama untuk melakukan suatu pengungkapan sel-sel yang ada. Baik, di tahun 2020 ini apakah ada program baru atau inovasi baru yang kemudian dilakukan oleh BNN untuk memperketat pengawasan masuknya barang-barang haram ini ke Sulawesi Selatan atau seperti apa? Kita sudah bersinergi semua stakeholder yang ada. Kemudian di tingkat rehabilitasi juga semua departemen yang ada, baik kesehatan, sosial, bagaimana melakukan kegiatan itu. Para penegak hukum dan kepolisian juga sudah melakukan itu, bagaimana melakukan inovasi dan kerjasama karena saling mengisi antara kekurangan yang ada. Nah, sehingga ini kita bersama-sama untuk bagaimana mengungkap. Kemudian bagaimana yang sudah masuk di lapas ini kita sudah dengan pihak Kumham, bagaimana untuk benar-benar melakukan satu pengawasan yang lebih optimal kepada narapidana yang ada. Untuk kemudian mengajak generasi milenial, apakah dari BNN Sulawesi Selatan juga biasa merangkul para remaja ini? Biasanya ada yang dipilih untuk menjadi duta anti narkoba atau seperti apa? Itu kita lakukan. Setiap tahun ada pemilihan duta anti narkoba bekerjasama dengan beberapa organisasi-organisasi yang sudah ada di Sulawesi Selatan, dan setiap tahun juga kita ada kegiatan-kegiatan semacam memperingati Hari Anti Narkotika Nasional. Itu juga kita melibatkan para pemuda-pemuda seperti apa yang kita lakukan di tahun lalu. Baik melalui kegiatan olahraga, sepeda santai dan lain sebagainya, kita mengenalkan bagaimana bahaya narkoba dan dampaknya kepada masyarakat. Lalu sebenarnya apa yang harus dipegang oleh para generasi milenial ini agar tidak terjebak untuk menggunakan barang-barang haram ini? Yang jelas tadi, benar-benar harus memahami dampaknya. Kedua, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan pernah coba-coba. Karena sekali mencoba, itu akan mempengaruhi dan pasti ingin mencoba lagi. Lalu kemudian adakah langkah lain lagi yang kemudian dilakukan oleh BNN untuk di tahun 2020 ini? Apakah sudah ditemukan sejumlah kasus peredaran narkoba atau seperti apa? Sudah beberapa yang kita temukan, kemarin juga kita ungkap, itu juga banyak sekarang model maksudnya bentuk paket-paket dengan menggunakan jasa pengiriman, tapi bisa terdeteksi. Itu sudah berapa kita kemudian teman-teman di pihak kepolisian baik di Poltabes maupun di Polda juga sudah melakukan pengungkapan beberapa kelompok-kelompok penyalahgunaan. Tapi bisakah kasus narkoba ini benar-benar diperangi kemudian bahkan bisa hilang, tidak ada lagi penyalahgunaan narkoba atau barang-barang haram seperti ini masuk ke Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan? Harapan kita seperti itu, tapi ini hal yang tidak ya mungkinkan dengan kalau pintu masuk tadi yang cukup panjang dan lainnya. Kemudian tingkat penyalahguna kita masih tinggi. Nah, kalau penyalahguna kita bisa eliminasi kecil, berarti itu akan juga berdampak berkurangnya permintaan di wilayah kita. Berarti bersama-sama kita semua ya, dengan masyarakat, dengan para stakeholder, dengan instansi-instansi terkait juga bersama-sama untuk memerangi narkoba. Apakah setiap bulan, setiap pekan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat? Ada program setiap bulan pasti ada, cuman objeknya berbeda-beda. Ada di masyarakat umum, ada lembaga pendidikan, seluruh juga stakeholder seperti tadi kami lakukan. Bagaimana kita mengumpulkan para kepala-kepala satuan, perkantoran dan lain-lainnya untuk memberikan dia gambaran tentang penyalahgunaan narkoba dan apa yang sudah dilakukan. Dan selalu saya garis bawahi, yang paling penting sebenarnya kembali kepada bagaimana peran atas sosial yang ada di lingkungan berfungsi, kemudian peran orang tua bagaimana berfungsi benar-benar mau ikut bertanggung jawab kepada keluarganya. Ketika menemukan itu bagaimana supaya direhab, jangan dibiarkan begitu saja ya. Karena bagaimanapun istilahnya kalau sudah ketergantungan tidak mungkin sembuh dengan sendirinya. Betul-betul harus
direhabilitasi supaya bisa berfungsi kembali secara normal. Terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Kompas TV untuk bersama-sama memerangi narkoba dan kita bersama-sama untuk melindungi generasi milenial yang nantinya akan juga menjadi calon pemimpin bangsa ini? Silahkan. Ya, tentunya saya mengharapkan seluruh pemirsa yang Kompas TV, kami selaku Kepala BNN Sulawesi Selatan, khususnya wilayah selatan, sangat mengharapkan peran serta semua stakeholder yang ada, dan khususnya kepada generasi milenial, pesan saya, jangan coba-coba menyalahgunakan narkoba. Jauhi narkoba, dan bagaimana ikut berperan sebagai pemuda di lingkungannya apabila menemukan baik penyalahguna maupun bandar-bandar, mau ikut berpartisipasi menyampaikan kepada aparatur yang ada. Baik, terima kasih Bapak Brigjen Pol Idris Kadir selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Sulawesi Selatan atas kehadirannya di studio Kompas Sulsel pada pagi hari ini. Saudara, tadi sudah disampaikan bahwa mari kita bersama-sama untuk memerangi narkoba. Jangan coba-coba untuk menyalahgunakan narkoba karena itu bisa berdampak baik dari sisi sosial ataupun juga ekonomi, dan peran keluarga ini juga sangat penting untuk memberikan perhatian kemudian menjaga anak-anaknya agar terhindar dari barang-barang haram seperti narkoba.